dan baik-baik aja. Hari ini kita bertemu lagi adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Ika. Dan juga kita akan diiringi oleh Kak Donald. Ya, sebelumnya Kak Ika mau ingetin, jangan lupa harus selalu memakai masker. Terus cuci tangan supaya tangannya selalu bersih. Karena kita masih dalam masa pandemik COVID-19. Jadi adik-adik harus bersih. Jangan main banyak orang. Jangan main di tempat yang banyak orangnya di lapangan. Kalau main di rumah aja. Cari aman, cari kesehatan supaya badan kita sehat. Betul adik-adik. Sebelumnya kita mau bernyanyi dulu adik-adik. Kita mau nyanyi lagu bebas. Betul Kak. Kayaknya harus pakai gerakan ya. Betul. Ayo semua berdiri, adik-adiknya, mama papanya ikutan juga supaya kita bergerak memuji Tuhan lebih semangat lagi. Ayo Kak. Dari Kidung Ceria 189, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Adik-adik nih kayaknya nggak ikutin gerakan. Sekarang adik-adik, mama, papa boleh berdiri lagi. Kita mau nyanyi menggunakan gerakan. Cara bikin gerejanya gimana Kak Sabrina? Pertama-tama tangan adik-adik dilipat, tapi yang jari ininya ada di dalam seperti ini. Ibu jarinya
ditutup. Lalu kalau misalnya kita mau bikin menaranya gimana? Caranya diangkat telunjuknya jadi menara. Dan kalau misalnya buka pintunya adik-adik, kita buka pintu ibu jarinya. Oke adik-adik? Oke. Jadi gereja bukan gedung, tetapi gereja adalah orangnya. Kita tidak punya gedung, tetapi kita bisa tetap beribadah. Oke adik-adik, kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan dari Kak Ika. Ya, selamat pagi adik-adik, bertemu kembali bersama Kak Ika. Hari ini kita akan membuka Alkitab kita. Siapin dulu adik-adik Alkitabnya. Sudah? Kalau sudah kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Esra 1. Esra itu ada di Perjanjian Lama atau Baru? Betul, Perjanjian Lama. Esra 1 ayat 1 sampai 5. Esra 1 ayat 1 sampai 5. Kalau sudah, kita siapkan Alkitab kita dan kita berdoa. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh memuji Tuhan, kami boleh bersuka cita bersama-sama. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati Kak Ika yang akan memberitakan firman Tuhan, supaya Kak Ika dapat memberitakan firman Tuhan dengan baik dan benar. Dan Tuhan tolong berkati adik-adik, buka telinga adik-adik, persiapkan hati adik-adik supaya adik-adik dapat mendengar cerita firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. 1 Ezra ayat 1 sampai 5. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yahuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allah menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yahuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yahuda dan orang Benyamin serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang
hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Ya, adik-adik, setelah kita mendengarkan pembacaan Alkitab tadi, kita pasti sudah tahu nih kira-kira, khususnya anak kelas tangguh. Kita belajar tentang seorang nabi yang bernama Esra. Nah, Esra ini adalah seorang yang taat kepada Allah. Dia rajin ibadahnya, dia rajin berdoa, dia rajin menyembah Tuhan melalui puji-pujian, dan dia setia dengan Allah. Ketika orang-orang bangsa Yahudi menyembah berhala, Esra tetap menyembah Tuhan. Esra tetap menyembah Allah. Nah, Esra dipilih Allah untuk memilih beberapa orang dari orang Yahudi yang taat, yang mau taat dan yang setia kepada Allah. Kenapa dipilih? Ya, karena Allah mau yang membantu Esra, orang-orang yang taat dan setia. Maka orang Yahudi dipilih untuk membantu Esra. Kira-kira apa yang mau dilakukan oleh Esra dan orang-orang pilihan Allah? Kembali ke negerinya, mau membangun suatu rumah ibadah, di mana rumah ibadah itu yang dulunya ada menjadi hancur karena sudah tidak terawat, sudah tidak terpakai karena orang-orang Yahudinya pergi meninggalkan rumah ibadah tersebut. Nah, adik-adik, akhirnya Esra dan orang-orang Yahudi membangun kembali rumah ibadah yang sudah hancur. Kira-kira gampang nggak ya membuat rumah ibadah, membangun yang sudah hancur? Kalau menurut Kak Ika sih nggak mudah ya, karena pada saat itu orang-orang Yahudi, orang-orang pilihan Allah bersama Esra, pada saat itu mungkin belum ada batu bata merah seperti sekarang, terus pasir, semen, kerikil. Mereka seadanya membangun. Tapi karena Allah berkehendak, karena Allah yang berfirman, Allah yang memerintahkan, maka semuanya pun terjadi, dan bangunan itu pun menjadi berdiri dan menjadi indah. Setelah itu, kira-kira kalau bangunannya sudah jadi, apa yang mereka lakukan? Ya, betul. Orang-orang pilihan Allah datang kepada Tuhan di dalam tempat ibadah tersebut. Kalau sekarang itu namanya gereja. Orang-orang pilihan Allah bersama Esra datang untuk menyembah dan memuji Tuhan di dalam rumah ibadah, di dalam gereja. Kalau kita lihat, kira-kira banyak nggak ya yang bertambah di situ jemaatnya? Pasti banyak, karena mereka melihat, ternyata apa yang disayang oleh Allah itu dibuat menjadi lebih mudah dan lebih baik. Makanya orang-orang mau mengikut Allah, orang-orang mau menjadi taat dan setia. Karena kalau kita taat dan setia, kita akan dipermudahkan untuk melakukan segala sesuatunya. Untuk hal-hal yang sulit menjadi biasa-biasa aja, karena ada penyertaan dari Tuhan, karena ada pimpinan dari Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kalau adik-adik mau bertumbuh seperti orang-orang pilihan Allah, kira-kira apa yang harus dilakukan? Apa? Berdoa. Ya, betul, berdoa. Terus baca Alkitab. Ya. Memuji Tuhan, betul banget. Terus melakukan hal-hal yang baik. Contoh melakukan hal-hal yang baik bagaimana? Oh, begitu. Ya, betul. Disuruh mama, Kak, beli cabai di warung, mau. Ya, itu hal baik. Terus Kak, kalau di sekolahan ada teman yang berantem,
Aku lapor ke ibu guru kak, betul nggak? Betul, itu melakukan hal-hal yang baik. Terus satu lagi nih, kalau keluar pakai masker hal yang baik tidak? Hal yang baik, keluar rumah harus memakai masker. Hal-hal yang seperti itu hal-hal yang baik, yang membuat Allah menjadi senang, yang membuat iman kita semakin bertumbuh ketika kita membaca Alkitab, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka iman kita akan bertumbuh menjadi lebih baik seperti bunga yang di taman. Ketika ada bunga yang disiram setiap hari, dia akan tumbuh menjadi bunga yang bagus. Nah, begitu juga dengan iman kita. Kalau setiap hari kita disiram dengan firman Tuhan, melalui firman Tuhan SBAH, atau ikut mama papa baca Alkitab, terus berdoa, maka iman kita akan bertumbuh menjadi lebih baik, akan bertumbuh menjadi lebih bagus lagi. Nah, adik-adik mau menjadi umat pilihan Allah? Mau menjadi anak-anak pilihan Allah, anak-anak yang dikasihi Tuhan? Mau menjadi anak-anak yang menjadi teladan buat teman-temannya? Ya, puji Tuhan, kalau mau, mari kita lakukan. Kita harus berdoa, rajin membaca Alkitab dan melakukan hal-hal yang baik. Setuju? Setuju. Ya. Demikian firman Tuhan Kaika. Amin. Kita akan berdoa sebelum kita selesai dalam ibadah ini. Kita satu dalam doa. Bersyukur kepada Tuhan karena melalui firman Tuhan hari ini kami boleh diingatkan untuk menjadi teladan. Kami diingatkan boleh menjadi anak yang baik. Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu melakukan hal-hal yang baik. Tolong kami untuk menjadi orang yang berguna buat Tuhan, buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.